Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Halo rekan hebat, kembali lagi dalam seri penelitian kualitatif. Hari ini kita masih melanjutkan seri membaca buku penelitian kualitatif bersama dengan Bang Ben. Jadi rekan hebat tidak perlu baca buku, tetapi biar saya yang bacakan. Sambil pasang earphone, tentunya bisa sambil belajar tentang penelitian kualitatif. Masih menggunakan bukunya Bapak Dr. Zuri Abdus Samad berkaitan dengan penelitian kualitatif. Kita masuk ke bab 2. Filsafat ilmu penelitian kualitatif. Bila dilihat jenis data dan analisisnya, biasanya penelitian dibagi atas dua macam, yaitu penelitian kuanti dan kuali. Kuanti menekankan analisisnya pada data-data numerikal atau angka yang diolah melalui metode statistika. Pendekatan kuanti lebih banyak digunakan pada penelitian. Menyangkut perbedaan dalam paradigma pemikiran, dus di dalamnya inferensial dalam rangka pengujian hipotesis yang menyandarkan kesimpulan hasilnya pada suatu probabilitas penerimaan atau penolakan hipotesis. Sementara, penelitian kuali lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif, serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati dengan menggunakan logika. Bila ditelusuri lebih mendalam, sebenarnya perbedaan pendekatan kuali dan pendekatan kuanti tidak hanya sekedar dalam hal jenis data dan analisisnya saja, tetapi juga kerangka filsafat ilmu yang dipergunakan, metode dalam melakukan penelitian, serta cara melakukan kajian. Ketika judul penerapan filsafat ilmu dalam penelitian kuali disodorkan untuk didiskusikan, diskusi ini tentu saja tidak akan membicarakan bagaimana caranya menerapkan filsafat ilmu dalam penelitian kuali. Sebab apapun jenis penelitiannya, sebenarnya dia sedang menerapkan filsafat ilmu tertentu. Yang perlu didiskusikan di sini adalah filsafat ilmu yang seperti apa yang digunakan sebagai dasar pijakan ketika menerapkan penelitian kuali. Karena demikian, setelah menggambarkan sepintas mengenai ciri-ciri umum penelitian kuali, risalah ini akan mencoba membicarakan perihal paradigma penelitian, perkembangan pengetahuan manusia, serta dan mengetengahkan deskripsi mengenai filsafat ilmu yang dipergunakan oleh penelitian kualitatif. Beberapa catatan tentang pendekatan kuali. Penelitian kuali merupakan suatu pendekatan dalam melakukan penelitian yang berorientasi pada fenomena atau gejala yang bersifat alami. Penelitian kuali sifatnya mendasar dan naturalistis atau bersifat kealamian, serta tidak bisa dilakukan di laboratorium melainkan di lapangan. Oleh karena itu, penelitian semacam ini sering disebut dengan naturalistic inquiry atau field study. Bogdan dan Taylor tahun 82 menyebutkan bahwa penelitian kuali adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatannya diarahkan pada latar dan individu secara holistik. Kirk dan Miller menjelaskan bahwa penelitian kuali adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan atau terhadap manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasa dan peristilahannya. Memang pendekatan kuali menjadi populer terutama dalam bidang psikologi sosial dan sosiologi.
juga dalam bidang pendidikan. Setelah banyak ahli-ahli terkait merasakan banyaknya kelemahan dari penelitian yang dilakukan dalam bidang-bidang tersebut, yang dilakukan di laboratorium dengan menggunakan eksperimen. Secara umum, ciri-ciri penelitian yang menggunakan pendekatan kuali diantaranya adalah sebagai berikut. Tatanan alami merupakan sumber data yang bersifat langsung. Penelitian kuali melakukan penelitian pada latar alamiah pada konteks dari suatu keutuhan atau entity. Sebuah fenomena pada dasarnya merupakan keutuhan yang tidak dapat dipahami jika dipisahkan dari konteksnya. Oleh karenanya, memahami fenomena secara langsung dan mendalam menjadi kunci pokok pendekatan kuali ini. Manusia sebagai alat instrumen. Dalam penelitian kuali, peneliti merupakan alat pengumpul data yang utama. Melalui pengamatan berperan serta, peneliti menjadi bagian dari fokus masalah yang diteliti. Manusia merupakan instrumen tepat untuk memahami kaitan kenyataan-kenyataan di lapangan dibanding instrumen lainnya. Bersifat deskriptif. Penelitian kuali bersifat mendeskripsikan makna data atau fenomena yang dapat ditangkap oleh peneliti dengan menunjukkan bukti-buktinya. Pemaknaan terhadap fenomena itu banyak bergantung pada kemampuan dan ketajaman peneliti dalam menganalisisnya. Penelitian kuali mementingkan proses bukan hasil atau produk, berbeda dengan penelitian kuanti yang memperdulikan produk atau hasil. Analisis data bersifat induktif. Penelitian kuali tidak berupaya mencari bukti-bukti untuk pengujian hipotesis yang diturunkan dari teori, seperti halnya dalam pendekatan kuanti. Tetapi peneliti berangkat ke lapangan untuk mengumpulkan berbagai bukti melalui penelaahan terhadap fenomena dan berdasarkan hasil penelaahan, kemudian merumuskan teori. Jadi, penelitian kuali bersifat dari bawah ke atas atau bottom up. Tidak seperti penelitian kuanti yang bersifat dari atas ke bawah atau top down. Oleh karena itu, dalam penelitian kuali, teori yang dirumuskan disebut grounded theory, yakni teori yang diangkat dari dasar. Kemudian, kepedulian utama penelitian kuali adalah pada makna. Dalam penelitian kuali, keikutsertaan peneliti dalam suatu proses atau interaksi dengan tatanan atau setting yang menjadi subjek penelitiannya merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam keikutsertaan itu. Peneliti tidak menangkap makna sesuatu dari sudut pandangannya sendiri sebagai orang luar, tetapi dari pandangan dia sebagai subjek yang ikut serta dalam proses dan interaksi tersebut. Dengan demikian, pemaknaan yang dibuat akan lebih berarti dalam mengungkap gejala tersebut. Berbeda dengan pendekatan kuanti. Dari ciri-ciri di atas terungkap bahwa penelitian kuali lebih fokus untuk melakukan pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah, daripada melihat permasalahan untuk kepentingan generalisasi. Penelitian kuali menggunakan teknik analisis mendalam, in-depth analysis, yaitu mengkaji masalah secara khusus, kasus per kasus. Karena penelitian kualitatif yakin bahwa sifat dari suatu masalah satu akan berbeda dengan sifat dari masalah yang lainnya, yang dihasilkan dari penelitian kuali ini. Bukan suatu generalisasi, tetapi pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah. Akhirnya dapat disimpulkan bahwa penelitian kuali adalah suatu jenis pendekatan penelitian dalam ilmu sosial yang menggunakan paradigma alamiah, berdasarkan teori fenomenologis dan sejenisnya, untuk meneliti masalah sosial dalam suatu kawasan dari segi latar dan cara pandang objek yang diteliti secara holistik. 1. Paradigma penelitian. Paradigma secara etimologis berasal dari bahasa Inggris. Paradigm berarti type of something, model, pattern, bentuk suatu model atau pola. Dalam bahasa Yunani, paradigma berasal dari kata para, di samping atau di sebelah, dan kata dekinai memperlihatkan.
yang berarti model, contoh, archetype, ideal. Ketika Plato menggunakan kata paradigma dalam Republiknya, ia menggunakannya dalam arti a basic from encompassing your entire destiny. A basic from encompassing your entire destiny. Murid Socrates dan guru Aristoteles ini juga pernah menyatakan bahwa sesuatu yang diciptakan tentunya diciptakan untuk suatu sebab. Secara terminologis, paradigma berarti a total view of a problem, a total look, not just a problem in isolation. Ia merupakan cara pandang atau cara berpikir tentang sesuatu. Dalam kamus filsafat terdapat beberapa pengertian paradigma, diantaranya sebagai berikut. Cara memandang sesuatu, dalam ilmu pengetahuan diartikan sebagai model, pola, ideal. Dari model-model ini, fenomena dipandang dan dijelaskan. Totalitas premis-premis teoritis dan metodologis yang menentukan atau mendefinisikan suatu studi ilmiah konkret. Dan ini melekat di dalam praktek ilmiah pada tahap tertentu. Dan dasar untuk menyeleksi program-program dan pola untuk memecahkan problem-problem riset. Moleong tahun 2000 memperkenalkan istilah dasar teoritis untuk makna paradigma tersebut. Bogdan dan Biklen mengartikannya dalam makna kumpulan longgar tentang asumsi yang secara logis dianut bersama. Konsep atau proposisi yang mengarahkan cara berpikir. Walhasil, apabila kata paradigma tersebut dihubungkan dengan kata penelitian, dapat dikemukakan pengertian paradigma penelitian sebagai berikut, yaitu suatu cara pandang peneliti terhadap asumsi-asumsi dasar dari suatu penelitian yang diimplementasikan dalam model, metode, dan pelaksanaan penelitian. Paradigma yang mengarahkan seorang peneliti untuk menggunakan suatu metode dan model penelitian. Perkembangan dunia pengetahuan. Pengetahuan pada dasarnya merupakan segenap apa yang diketahui tentang suatu objek tertentu, sesuatu yang tertinggal, hasil penginderaan manusia terhadap dunia luar. Itulah pengetahuan. Pengetahuan adalah deskripsi arsip informasi konsep dan kenyataan tentang alam semesta, baik yang ada dalam memori perseorangan maupun tertulis. Manusia mendapatkan pengetahuan berdasarkan kemampuannya sebagai makhluk yang berpikir, merasa, dan mengindra. Di samping itu, manusia dapat juga mendapatkan pengetahuannya lewat intuisi dan wahyu dari Tuhan yang disampaikan lewat utusannya. Dunia pengetahuan demikian luas dan beragam, serta mempunyai ciri-ciri tertentu. Ciri tersebut meliputi apa? Ontologi atau teori hakikat yang membicarakan pengetahuan itu sendiri. Bagaimana? Epistemologi atau teori pengetahuan yang membicarakan cara memperoleh pengetahuan. Kemudian, dan untuk apa pengetahuan itu disusun? Aksiologi atau teori nilai yang membicarakan guna pengetahuan. Menggambarkan betapa luasnya pengetahuan, Ahmad Tafsir menjelaskannya dengan menyodorkan tabel pengetahuan yang dilengkapi ciri-cirinya yang tertera di bawah ini. Ya, dengan judul jenis, objek, paradigma, metode, dan ukuran. Science, objek empiris, paradigma positivistis, metode sains, ukuran logis dan empiris. Filsafat, abstrak logis, objek, paradigmanya logis, metodenya rasio, ukurannya logis. Mistik, objeknya abstrak supralogis, paradigmanya mistis, metodenya latihan mistik, ukurannya adalah rasa, yakin, terkadang empirik. Ya, jenis dan ragam pengetahuan manusia. Pembagian pengetahuan pada 3 jenis pengetahuan yang disodorkan di atas, kendati cukup menjelaskan klasifikasi jumlah pengetahuan, dipandang perlu lebih jauh dipahami terutama untuk hal-hal sebagai berikut. Pertama, diperlukan sebuah pemahaman menyeluruh yang kontinu untuk menjelaskan klasifikasi pengetahuan tersebut. Dalam sejarah perkembangan pengetahuan manusia, apa yang disebut dengan pengetahuan sains atau ilmu, pada dasarnya merupakan hasil proses dinamik genetik dari pengetahuan filsafat. Keengganan filsafat untuk menjelaskan hal-hal nyata yang terbatas pada struktur fisik semata telah melahirkan pengetahuan baru yang disebut sebagai sains. Begitupun pengetahuan filsafat.
pada awalnya merupakan respon intelektual yang muncul untuk memenuhi rasionalitas hidup manusia terhadap pengetahuan mistis. Mempergunakan skema kebudayaan. Skema kebudayaan Pearson tahun 92, perkembangan pengetahuan tersebut diruntut dari mulai tahap mistis, ontologis, dan fungsionalis. Kedua, diperlukan pembagian pengetahuan yang mengikut sertakan pengetahuan seni, atau paling tidak menjelaskan di mana sebenarnya kedudukan pengetahuan seni. Pengetahuan seni merupakan hal yang real dalam kehidupan manusia. Ia berkembang seiring perkembangan kehidupan manusia. Adakah ia merupakan sebuah pengetahuan yang khas dengan paradigmanya sendiri? Ketiga, diperlukan penjelasan lebih jauh tentang apa sesungguhnya pengetahuan mistis. Samakah ia dengan pengetahuan agama? Dan apabila hendak disamakan, cara reduksi tersebut nampaknya akan menuntut banyak masalah yang krusial. Mungkin ia kita sebut sebagai sebuah kepercayaan semata, di mana respon psikologis muncul sebagai karakter dasar. Keempat, tabel pengklasifikasian pengetahuan di atas hanya mengorientasikan jenis pengetahuan sains yang bertumpu pada paradigma positivisme, padahal dewasa ini sudah mulai berkembang paradigma alamiah sebagai pelengkap, bahkan lawan tanding dalam epistemologi, pengembangan ilmu pengetahuan. Hal ini perlu dipertimbangkan paling tidak karena inilah domain yang hendak dibicarakan lebih dalam diskusi ini. Filsafat ilmu penelitian kuali. Salah satu jenis pengetahuan manusia adalah ilmu pengetahuan, yang dalam bahasa Inggrisnya penggunaannya memakai kata science, dan dalam bahasa Arab menggunakan kata ilmu. Kata science berasal dari kata Latin scientia, bentuk kata kerja scio atau sire yang artinya mempelajari, mengetahui. Sedangkan ilmu yang berasal dari kata alima Arab berarti juga tahu. Secara sederhana, baik ilmu, knowledge, ataupun science secara etimologis berarti pengetahuan semata-mata. Pengetahuan mengenai apa saja. Berbeda dengan pengetahuan atau knowledge semata. Pengertian ilmu atau sains secara etimologis tadi mengalami perluasan arti, sehingga menunjuk kepada suatu bentuk pengetahuan yang sistematik. Pemakaian yang luas dari kata ilmu ini diteruskan dalam bahasa Jerman dengan istilah Wissenschaft yang berlaku terhadap kumpulan pengetahuan apapun yang teratur. Sekarang yang umumnya dipakai dan dipahami adalah penggunaan istilah ilmu pengetahuan untuk sains atau pengetahuan sains dan penggunaan istilah pengetahuan untuk knowledge atau pengetahuan biasa. Secara terminologis, banyak definisi yang dikemukakan para ahli mengenai ilmu pengetahuan. Secara sederhana dapat disimpulkan bahwa ilmu pengetahuan atau sains merupakan hasil usaha pemahaman manusia dengan menggunakan metode tertentu tentang hal ihwal sejauh yang dapat dijangkau, gaya pemikiran, dan dapat diindra manusia di mana kebenarannya diuji secara rasional empirik. Dalam perkembangan selanjutnya, metode tertentu dalam ilmu pengetahuan hanya didominasi dan semata dimaknai dengan positivisme, sehingga melahirkan cara berpikir kuanti. Oleh karenanya, tidak aneh jika dalam waktu yang amat lama, mainstream ilmu pengetahuan bertumpu pada paradigma positivisme, sampai kemudian muncullah paradigma naturalistik. Paradigma naturalistik atau alamiah Einsteinian berkembang sebagai paradigma baru dalam sains pada akhir abad ke-19, melengkapi, bertentangan dengan paradigma sebelumnya, positivisme. Paradigma baru inilah yang kemudian menjadi cikal bakal lahirnya pendekatan penelitian kuali. Bermula dikembangkan oleh Erwin Dexter dari pemikiran Max Weber, dengan aliran pemikiran fenomenologis atau naturalistik paradigma. Pemikiran utama paradigma ini adalah memahami perilaku manusia menurut kerangka acuan dari pelaku perbuatan itu sendiri, menurut cara pandang mereka. Aliran pemikiran Max Weber tersebut berkembang kemudian menjadi fenomenologis, interaksi simbolis, etnometodologis, dan pertukaran sosial. Pikiran utama masing-masing aliran tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut. Pendekatan fenomenologis, memahami masalah secara
Verstehen yaitu mencoba memahami objek menurut konsep pengertian yang dikembangkan oleh mereka. Subjek yang diteliti menurut cara pandang mereka. Contoh, menurut orang Lampung, lada rasanya pedas. Menurut orang Sunda, pedes rasanya lada. Contoh lain, menurut orang Cirebon, kata beli artinya tidak. Kemudian interaksi simbolik. Penafsiran makna simbol atau kata atau definisi menurut kawasan dan proses yang terjadi. Contoh, makna kata syukuran dimaknai makan-makan. Kata Idul Fitri identik dengan pulang kampung. Kebudayaan. Kebudayaan sebagai kerangka teoritis dalam menjelaskan pekerjaan mereka. Memahami perilaku manusia dengan jalan menguraikan apa yang diketahui mereka, yang membolehkan mereka berperilaku secara baik sesuai dengan common sense dalam masyarakatnya. Menurut Bogdan dan Biklen, pengertian yang dialami bersama, Roselywex mencontoh, menurut masyarakat atau komunitas muslim santri, di antara ciri muslim yang baik harus berkopiah, kiai atau khotib, harus pakai sorban. Tidak pantas khotib memakai celana jeans. Kemudian etnometodologi. Studi tentang bagaimana individu menciptakan dan memahami kehidupannya sehari-hari dan menciptakan, memahami. Metodenya mencapai kehidupan sehari-hari. Contoh, memahami mengapa preman di terminal selalu sospol, sosorongot, dan popolotot. Jawabannya karena kalau tidak begitu tidak akan mendapatkan uang, atau memahami mengapa mengemis di mobil atau perempatan berbusana muslimah atau menggunakan idiom agama ketika mengemis. Kesimpulan atau singkatnya dari keempat aliran pemikiran tersebut adalah bahwa penelitian seyogyanya dilakukan harus didasarkan pada sudut pandang subjek yang diteliti dan berdasar pada proses yang terjadi di kawasan subjek yang diteliti. Dari keseluruhan paparan di atas, tampak sekali bahwa paradigma positivisme berbeda dan bertentangan dengan paradigma naturalistik. Walhasil, pendekatan kuantis sebagai anak dari paradigma positivisme juga berbeda dan bertentangan pula dengan pendekatan kuali yang dilahirkan dari paradigma naturalisme. Dan tentu saja, perbedaan tersebut bukan hanya terletak pada jenis data, analisis data, atau hal-hal teknis penelitian lainnya. Tapi yang paling utama adalah pada paradigma penelitian atau penulis menggunakan istilah filsafat ilmu yang dipergunakannya. Secara epistemologis, penelitian kuanti menggunakan scientific method yang bertumpu pada paradigma positivisme dengan ciri logiko hipotetiko verifikatif. Sementara penelitian kuali menggunakan paradigma alamiah yang bertumpu pada fenomenologis. Selain itu, terdapat pula perbedaan mendasar dilihat dari ontologi maupun aksiologinya. Di antaranya, hakikat kenyataan, kuantitatif, kenyataan adalah tunggal, nyata, dan fragmentaris. Kualitatif, kenyataan adalah ganda, dibentuk dan merupakan keutuhan. Hubungan pencari tahu dengan yang tahu. Kuanti, pencari tahu dan yang tahu adalah bebas. Jadi ada dualisme. Kualitatif, mencari tahu dan yang tahu aktif bersama dan tidak dapat dipisahkan. Kemungkinan generalisasi. Kuanti, generalisasi atas dasar bebas waktu dan bebas konteks. Dimungkinkan pernyataan nomotetik. Kuali hanya waktu dan konteks yang mengikat hipotesis kerja, pernyataan ideografik yang dimungkinkan. Kemungkinan hubungan sebab akibat. Kuantitatif, terdapat penyebab sebenarnya yang secara temporer terhadap atau secara simultan terhadap akibatnya. Kuali, setiap keutuhan berada dalam keadaan, mempengaruhi secara bersama-sama sehingga sukar membedakan mana sebab, mana akibat. Kemudian peranan nilai. Kuanti, inquirinya bebas nilai. Kuali, inquirinya terikat nilai. Demikian untuk sesi kita hari ini tentang bab 2. Apabila dirasa bermanfaat, jangan lupa diklik tombol subscribe. Dan apabila ada pertanyaan, silakan bertanya di kolom komentar di bawah ini. Dan apabila ingin mengetahui
video-video saya selanjutnya, jangan lupa dinyalakan tombol notifikasinya. Demikian, stay happy, stay healthy, sampai ketemu pada seri penelitian kualitatif berikutnya. Bye!